Apapun yang kau inginkan akan aku berikan kecuali berpisah dariku. Karena aku sangat mencintai Marnita. Ucap Leo kembali sembari mengecup bibir merah yang selama ini membuatnya tidak bisa berpaling dari Ernita. Apakah sungguh mencintaiku? Tanya Ernita dengan lirih. Meskipun sudah berulang kali Leo mengatakan mencintainya, namun Ernita masih belum mempercayai perkataan pria tersebut, mengingat selama ini Leo selalu bersikap begitu dingin dan kasar. Apa keberadaan mereka tidak cukup untuk membuktikan betapa aku mencintaimu? Bisik Leo sembari mengusap perut besar Ernita. Apa perlu aku mengulang bagaimana proses membuat mereka agar kau percaya? Loh, dengan susah payah Ernita menelan salibannya saat bayang-bayang pergulatan panas mereka hingga akhirnya dia mengandung untuk kedua kalinya. Tapi bagaimana dengan Ana? Ya, keberadaan Ana menjadi salah satu penyebab Ernita tidak berani masuk ke dalam kehidupan Leo meskipun mereka telah menikah, karena dia tidak mau menjadi orang ketiga di dalam hubungan Ana dan Leo. Ana sudah kembali ke Paris dan kami sudah sah bercerai. Kalian bercerai? Tapi perkataan Ernita tenggelam oleh ciuman yang begitu dalam dan menuntut. Saat bibirnya dilemat hingga membuatnya terbuai oleh percikan api yang mulai membakar tubuhnya. Lama keduanya bertautan hingga akhirnya terlepas saat kehabisan oksigen. Kau benar-benar membuat aku gila, bisik Lia serak dengan napas menderu. Jika saja dia tidak mengingat di mana mereka berdua kini dan tujuannya untuk membawa Ernita dan Ipi pulang, maka udah sejak tadi dia menarik wanita itu ke dalam kamar untuk melepas rasa rindu dan hasratnya. Ayo kita pulang sayang, bujuk Leo di depan wajah Ernita yang terlihat bersemu merah. Tapi Leo, Daddy, baik Ernita maupun Leo mengalihkan tatapan mereka pada sosok gadis kecil dan cantik yang tengah berlari mendekat ke arah mereka. Ivy, Leo menyambut putri kecilnya ke dalam pelukan dan mendekapnya dengan erat. Daddy, kenapa lama sekali tinggal di Paris? Kenapa tidak menjemput Ivy dan Mommy untuk tinggal bersama? Tanya Ivy dengan sendu dan kedua mata berkaca-kaca. Selama ini, Ivy sangat merindukan Dad Leo, namun tidak pernah dia katakan pada Mom Ernita karena takut mominya itu bersedih. Ya, meskipun Mom Ernita mengatakan Dad Leo pergi ke Paris, namun hati kecilnya berkata jika ada permasalahan di antara kedua orang tuanya yang membuatnya tidak bisa bertemu Dad Leo. Maafkan Daddy yang begitu lama menjemput kalian. Leo mengucap kedua pipi Ivy dengan perasaan sedih dan bahagia karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan putri kecilnya, putri yang selama ini menjadi penguat di saat ia berjauhan dengan Ernita, dan putri yang selama ini membuatnya perlahan memperbaiki sikap buruknya. Daddy sangat merindukanmu, ucap Leo dengan air mata yang menetes di kedua pipinya yang cepat-cepat dihapusnya. Jika dia bisa menahan diri untuk tidak menitikkan air matanya di depan Ernita, tapi dia tidak bisa menahannya jika berkaitan dengan sosok putri kecilnya. Ivy juga. Keduanya larut dalam haru dan bahagia. Tidak terkecuali Ernita, dia pun ikut terharu dengan bagaimana cara Leo memperlakukan Ivy. Bahkan pria itu sampai menitikkan air matanya saat bertemu putrinya. Kini dia sadar sejatinya Leo sudah banyak berubah, tidak lagi bersikap kaku dan dingin. Hanya saja pria itu kerap bersikap egois untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemarilah sayang. Leo menarik Ernita ke dalam pelukannya tanpa melepas pelukannya kepada Ivy. Sungguh betapa bahagianya hati Leo saat wanitanya itu tidak menolak untuk dipeluk. Itu artinya Ernita sudah mau memaafkan dan menerima dirinya. Namun kebahagiaan yang dirasakannya itu sedikit terganggu saat merasakan punggungnya dipukul oleh seseorang. Hei Uncle, turunkan calon istriku. Rio? Leo menautkan kedua alisnya dengan bingung saat menatap sang keponakan yang menjadi pelaku pemukulan kepada punggungnya. Calon istri? Tanyanya sembari menatap Ernita untuk mencari tahu apa maksud dari perkataan ponakannya tadi. Namun Ernita justru tertawa sembari menggelengkan kepalanya, membuat Leo semakin bingung. Ya, Ivy itu calon istriku.
jawab Rio dengan kedua tangan berkecak pinggang. Sekarang turunkan Ivy, Uncle tidak boleh menggendongnya. Rio yang masih bingung dengan kelakuan keponakannya yang aneh itu, kini dibuat kesal karena dengan seenaknya putra kedua dari Boy Arbeto itu melarang menggendong putri kesayangannya. Boy, kau itu masih kecil, tahu apa tentang calon istri? Ucap Rio dengan dingin. Kalau saja Rio bukan keponakannya, maka sudah sejak tadi dia menjewar telinga anak laki-laki itu karena udah berani melarangnya menggendong Ivy. Dan jika saja Rio bukan putra dari Boy Arbeto, maka udah sejak tadi dia lempar anak laki-laki itu ke dalam kolam buaya karena udah berani mengklaim putri kecantiknya yang masih kecil itu sebagai calon istri. Tentu saja aku tahu, Uncle. Nanti, jika aku sudah besar, aku akan menjaga dan membahagiakan Ivy dengan memberikan banyak boneka dan coklat. Tidak seperti Uncle yang pergi dan membuat Ivy bersedih. Ucap Rio dengan percaya diri. Setidaknya itulah yang dia ketahui jika seorang pria yang sudah dewasa akan menjaga dan membahagiakan wanita yang dikasihinya, seperti apa yang dilakukan Daddy Boy pada Mom Tita. Hei, jaga bicaramu, Boy. Ucap Lia dengan menahan rasa kesal. Tidak anaknya, tidak ayahnya, sama aja. Sama-sama membuatnya kesal. Pergilah sana, jangan mengganggu kami. Uncle lupa mansion ini milik dediku. Jadi yang harus pergi itu Uncle. Rio balik mengusir Uncle Lia tanpa rasa takut sedikit pun. Karena sejak dulu, dia diajarkan untuk berani jika merasa benar. Dan memang benar bukan? Mansion ini milik keluarganya, bukan milik Uncle Lia. Siap, umpat Lia dengan emosi. Karena terlalu kesal kepada keponakannya itu, dia sampai lupa masih berada di mansion utama. Sementara Arneta justru semakin tertawa dengan lepas karena bahagia saat melihat kekesalan di wajahnya Lia. Sekarang, kembalikan calon istriku. Rio meminta Uncle Lia dengan menarik tangan Ivy. Hei, jangan menyebut Ivy sebagai calon istri. Dia masih kecil. Dan kau juga masih kecil, mengerti? Rio, Arneta yang masih tertawa menggelengkan kepalanya. Jangan bersikap kasar, Rio itu keponakanmu. Tapi Arneta, bocah cilik ini. Arneta menatap tajam mengisyaratkan agar Rio diam, lalu menyuruh untuk menurunkan Ivy dan meminta putri kecilnya itu kembali bermain bersama Rio. Rio pun hanya bisa diam tidak berdaya saat melihat putri kecil kesayangannya kini digenggam tangannya dan dibawa pergi oleh keponakannya. Kenapa membiarkan mereka pergi? Arneta yang tengah menatap Rio dan Ivy yang berlari ke taman belakang, kini mengalihkan tatapannya kepada Rio. Kenapa tidak? Mereka hanya ingin bermain bersama. Lagi pula Rio itu sepupu jauh Ivy, bukan? Ya, tapi apa kau tidak dengar betapa kurang ajarnya Rio menyebut Ivy sebagai calon istri? Sungguh Rio tidak terima dengan apa yang diucapkan keponakannya. Ivy masih terlalu kecil dan polos, dan Rio pun masih kecil walaupun usia putra kedua Boy Arbeto itu lebih tua beberapa tahun dari Ivy. Ya ampun Rio itu masih kecil. Dia hanya bercanda dan tidak tahu dengan jelas apa yang dikatakannya. Arneta membela Rio, anak laki-laki yang sama ini menemani dan menjaga Ivy layaknya seorang kakak sejak mereka berada di mansion utama. Jika tidak ada Rio, putri kecilnya itu pasti akan merasa kesepian dan selalu teringat kepada Rio. Tapi aku tidak suka, sahut Lia dengan menghela napasnya. Sudahlah, sekarang juga kita kembali ke mansion Richard. Kau tunggu di sini, aku jemput Ivy dulu. Tapi kamu harus diobati lebih dulu. Arneta mengusap wajah Lia yang kini terlihat membiru bekas pukulan. Nanti saja di mansion kita. Arneta pun mau tidak mau menganggukkan kepalanya. Namun baru beberapa langkah suaminya berjalan, dia merasakan kram pada perutnya. Lia, panggilannya dengan lirih sembari menahan rasa sakit di perutnya. Lia, panggilnya lebih kencang. Lia yang merasa dipanggil, membalikkan badan dengan terkejut saat melihat Arneta yang terlihat kesakitan. Arneta? Lia berlari dengan berdegup kencang. Kau kenapa? Perutku. Arneta mengusap perutnya dan hampir saja terjatuh jika Lia tidak menahan tubuhnya dengan cepat. Kita ke rumah sakit sekarang. Tidak perlu. Arneta menahan saat tubuhnya hendak diangkat oleh Lia.
Ini sering terjadi jika aku kelelahan, jadi tidak perlu ke rumah sakit. Leo tidak mendengarkan perkataan Arneta. Ia dengan cepat mengangkat tubuh Arneta yang terasa semakin berat dari terakhir kali dia menggendongnya. Kau harus diperiksa. Aku tidak mau terjadi sesuatu pada kalian. Ucapnya sembari berjalan keluar dari mansion utama sampai melupakan niatnya tadi untuk menjemput Ivy. Saat sampai di luar mansion, ia melihat Yogi dan anak buahnya yang berjaga tepat di depan pintu masuk. Rupanya mereka tidak diizinkan masuk ke dalam mansion utama, meskipun diperbolehkan untuk melewati gerbang dengan depan mansion. Yogi, cepat kau bawa Ivy dan menyusul kami. Perintahnya sebelum masuk ke dalam mobil. Tidak lupa dia juga berkata pada penjaga di mansion utama untuk mengizinkan Yogi masuk membawa Ivy. Baik tuan. Yogi pun dengan cepat masuk ke dalam setelah mendapat persetujuan daripada bodyguard keluarga Arbetol.